Toronto International Academy ini merupakan high school yang dia ini terletak di area Toronto, yaitu khususnya di Mississauga dan juga di Oakville. Oke, jadi dari dua kampus ini biasanya kalau untuk di bagian Mississauga itu untuk high school diploma, sedangkan untuk yang kampus kami di Oakville dia lebih untuk Ultimate Guidance Program atau bisa disingkat UGP biasanya. Oke. Nah, ini salah satu dari largest city juga di Kanada, yaitu Mississauga. Jadi memang untuk dari geografisnya sendiri, kalau dari Mississauga ini, student kami dari Toronto International Academy ini memang kita menerima student dari nggak hanya local citizen saja, tapi kita banyak juga menerima dari student dari Vietnam, China, dari Philippines, bahkan juga dari Malaysia, seperti itu. Dan Mississauga juga salah satu kota terfavorit yang ada di area Ontario. Oke, nah untuk program yang kami tawarkan sendiri di Toronto International Academy, oke. Nah, selain dari high school program, kita juga ada online school, lalu juga kita ada IELTS preparation, dan juga kita ada summer camp, gitu. Jadi untuk high schoolnya sendiri, memang kita ada program regular high school yang bisa dilaksanakan langsung di dua kampus tersebut, yaitu di Mississauga dan di Oakville. Lalu untuk mereka yang mungkin masih belum siap untuk proses regular high school, jadi karena kan untuk student Indonesia lebih banyak mereka lebih berpikir untuk kita lebih sebelum mempersiapkan untuk regular high school di Toronto, kami juga memiliki options untuk online school. Jadi online school di sini nanti juga bisa kalian register melalui Salak Ed. Online school di sini keuntungannya juga banyak, selain juga semua materi yang disampaikan itu sama seperti high school regular pada umumnya. Apa saja sih yang harus kita complete? Oke, untuk proses high school di Kanada, kita bisa next. Oke, untuk di Ontario Education Requirement sendiri, untuk mereka yang daftar di Toronto International Academy, kita mengkhususkan student kami ini tidak memerlukan University Entrance Exam. Jadi ketika kalian menjadi bagian dari student Toronto International Academy, ketika kalian nantinya akan apply ke university, kalian hanya menggunakan raport dari grade 12 GPA-nya saja. Seperti itu. Karena dari OSSD requirement sendiri, itu memerlukan total credits adalah 30, dan juga harus mengikuti OSSLT, ditambah juga 40 jam volunteers. Untuk working volunteers, itu bisa didapatkan langsung di regular high school di Mississauga ataupun di Oakville. Jadi untuk pembagian dari 30 credits yang tadi saya sempat mention, itu dibagi menjadi compulsory credits, itu yang merupakan bagian utama yang seperti arts, geography, civics, English, math, dan juga ada optional credits. Nah, untuk total credits ini bisa juga kalian dapatkan akses secara online. Jadi ketika kalian submit atau misalkan kalian mengerjakannya online high school atau online school, itu juga terhitung sebagai credits. Jadi untuk kalian yang masih belum ready nih istilahnya untuk langsung high school di Mississauga, di TIA Oakville, itu bisa juga sedari sekarang ini bisa mempersiapkan untuk yang
versi online-nya. Karena nantinya bisa di-convert langsung terhitung sebagai kredit. Lalu di sini juga ada OSSLC test, dan itu biasanya mereka diambil pada grade 10 atau grade 11. Nah, ini adalah tabel pembagiannya. Jadi, misalkan saat kalian masuk sebagai grade 10, jadi maksimum kredit yang harus kalian dapatkan itu berapa banyak sih, seperti itu. Lalu semester 1 complete-nya yang bisa ke transfer itu seberapa banyak sih. Nah, ini adalah pembagiannya. Lalu ketika kalian nanti graduate from our high school, Toronto International Academy, itu kalian akan mendapatkan 24 credits, lalu nanti ditambah lagi dengan ESL yang jadi full sebagai 30 credits. Seperti itu. Jadi graduate from our high school itu bisa dikatakan sebagai setara sebagai first year at college. Untuk intake dari TIA, kami intake-nya itu agak fleksibel ya. Jadi untuk kalian yang mungkin sebelumnya ingin transfer ke sekolah ke TIA, itu bisa dari bulan Juni atau Juli. Nah, untuk intake yang regular bisa dilihat itu kita start di September. Lalu kita ada juga yang summer school, biasanya itu between July or August. Nah, kita juga ada pilihan night school. Jadi untuk mereka yang mungkin mau kebut semester istilahnya, mereka juga bisa ambil night school. Itu biasanya intake night school kami buka di September dan Desember. Lalu untuk class timings-nya, kita ada pembagian jadi 2 sesi. Jadi start kelas itu di jam 9:30. Ini untuk regular high school ya. Kalau untuk online high school kalian bisa start anytime dan anywhere. Dan itu intake-nya bisa kapan aja. Jadi available all year long. Schedule template-nya. Jadi kalau misalkan kalian nantinya sudah menjadi student di TIA, biasanya kalian nanti akan dapat update class schedule. Jadi subjek ini ada di kelas berapa, nanti lunch di mana, breaknya seperti apa. Biasanya untuk hari Sabtu kita juga ada kelas tambahan untuk mereka yang mengambil IELTS Prep gitu. Jadi biasanya di hari Sabtu itu kita start di jam 10 pagi dan juga nanti ada additional lecture juga sebagai pembina dari IELTS Prep itu. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang TIA Online School. Jadi memang TIA Online School ini bukan baru ya, karena kita udah mulai dari tahun 2015, kita sudah mulai terintegrasi dengan online school. Dan juga bisa register, kalian sudah bisa mendapatkan full akses. Dan juga TIA Online School ini sudah qualified untuk earning OSSD seperti itu. Oke, apa aja sih benefits untuk online school? Karena kan seperti yang kita tahu ya, maksudnya dengan situasi seperti sekarang, kita juga memiliki platform sendiri untuk our online school, dan tim pengajar kami adalah mereka yang sudah certified langsung Ontario Certified Teachers, jadi sudah tidak diragukan lagi. Lalu juga online school ini kami sudah sah dan mendapatkan langsung dari governor dan pemerintah di Ontario. Nah, lalu untuk kalian yang misalkan rasanya kayak kayaknya tahun ini aku masih belum siap nih, masih belum ready. Nah, untuk online school ini juga salah satu benefitnya adalah kami benar-benar kurang lebih setengah harga dari regular high school di TIA. Jadi untuk kalian yang masih mungkin bisa ambil 2 atau 3 subjek atau bahkan 5 subjek secara online,
Lalu nanti kalian bisa catch up di September atau Oktober untuk mengikuti intake di Toronto langsung. Nah, salah satu keuntungannya juga, baik online ataupun yang regular high school, ataupun UGP program, TIA sendiri, Toronto International Academy, kami ada University Partnership Advantage. Jadi untuk semua students yang registered as our students, mereka ketika akan apply ke Brock University, kalian tidak memerlukan IELTS. Jadi kalian hanya apply langsung based on raport kelas 12 dari TIA. Nah, lalu untuk University of Prince Edward Island, kalian juga tidak memerlukan IELTS, lalu tidak ada English Entrance Exam. Jadi pure hanya berdasarkan raport pada saat di TIA. Gitu. Jadi dua keuntungan banget, baik online ataupun dari regular high school. Ini adalah platform dari online school Toronto International Academy. Nah, jadi untuk dari online school ini sebenarnya sudah bisa diakses mulai dari grade 9. Jadi kita ada akses untuk grade 9, 10, 11, dan juga 12. Nantinya ketika kalian sudah register, kalian bisa pilih subjek based on apa fokus kalian di SMA di sekarang ini. Jadi misalkan kalau nantinya sudah mulai ada gambaran university mau ambil science atau mungkin mau ambil social science atau psychology. Nah, biasanya kami juga ada counselor yang nantinya mempersiapkan study plan kalian sebelum kalian memutuskan untuk mengambil subjek-subjek tertentu gitu. Jadi kalau di sini contohnya misalkan di bagian sebelah kiri, di sudut kiri ini ada grade 10 ada science academic. Lalu grade 11 bisa juga ambil untuk math yang university preparation. Jadi untuk grade 11 itu TIA sendiri sudah mulai memasukkan modul untuk preparation university gitu. Jadi bukan saat kelas 12 aja, tapi kita saat dari kelas 11 ada 3 basic modul yang sudah kita terapkan untuk university preparation, yaitu biasanya math, English, lalu ada business juga gitu. Oke. Nah, ini bagian dari dashboard masih di platform eSchool. Jadi nanti ketika kalian sudah memilih course atau memilih subjek-subjeknya, nanti akan muncul tabel seperti ini. Jadi ada grade berapa, lalu subjeknya seperti apa, lalu ada juga prerequisite-nya. Misalkan sebelum mengambil math academic, kalian harus mengambil subjek dengan code MPM1D gitu. Jadi ada beberapa subjek yang diharuskan mengambil subjek-subjek tertentu sebelum masuk ke dalam misalkan grade 10 atau misalkan grade 11 English subject seperti itu. Lalu di sini juga kalian bisa meletakkan private files. Jadi misalkan kalau kalian ada assessment atau kalian mau upload task dari teacher, kalian bisa akses di private files. And then kalian juga bisa masuk ke calendar kalau misalkan kalian ada ujian atau apa, semuanya it's all online. Then it's very easy. Oke, ini masih sama di platform eSchool. Nah, ini adalah beberapa just a glimpse of our activity in eSchool. Jadi ini lebih ke math ya. Ini grade 10 math. Jadi nanti di dalam satu subjek, mereka nanti akan terbagi dari beberapa unit, lalu nanti per unit ada activity, lalu nanti ada lesson. Nah, nanti semua ini akan di wrap up dan juga akan langsung mendapatkan direct approach. It's also via online. Nanti teacher kita akan ready untuk assess dari
semua task yang sudah kalian submit ataupun pada saat kalian mengerjakan, kita juga punya group dashboard. Jadi kalau misalkan kalian mau ada chatting, bikin grup bareng student yang lain gitu, itu kalian bisa lakuin di dalam platform yang sama. Nah, ini ada blueprint. Jadi untuk student TIA, kalian itu bentuk raportnya itu namanya My Blueprint. Jadi nantinya My Blueprint ini bisa diakses oleh orang tua atau orang tua murid ataupun kalian juga bisa akses gitu. Jadi di sini juga kalian bisa planning, misalkan nantinya kalian mau ambil major apa pada saat di university. Jadi nanti My Blueprint ini yang akan ngebantu kalian sebagai kasih data. Jadi oke, ini university yang bagus, ini yang rekomend untuk jurusan kalian based on skor kalian, based on experience kalian, seperti itu. Jadi My Blueprint ini memang salah satu yang Toronto International Academy gunakan. Oke, jadi UGP, this is one of our ultimate guidance program. Jadi untuk UGP ini bedanya dengan regular high school. Kalau untuk UGP ini kami akan fokus untuk preparation ke beberapa university yang memang kita sudah ada alumni ataupun kita memang sudah ada partnership seperti Brock University. Nah, untuk UGP ini memang dia akan ada lebih banyak untuk subjek pilihannya, lalu juga prosesnya dia tidak sepadat yang high school reguler karena dia ini maksimal bisa kalian selesaikan itu dalam waktu 9,5 sampai 10 bulan untuk UGP, untuk finish one grade-nya aja. Gitu. Jadi baik UGP ini bisa kalian ambil starting from grade 11 or grade 12, tapi kayak lebih rekomend ketika kalian ambil di grade 11. Oke, di sini nah mungkin banyak juga pertanyaan yang misalkan ketika kalian kan mungkin masih SMA lalu nanti tinggalnya di mana nih gitu kan. Nah, kalau untuk TIA kami menyediakan untuk homestay gitu. Jadi base-nya itu bukan dorm. Jadi kami memang ada kerjasama dengan beberapa foster parents yang sudah registered secara government, juga sudah lulus test. Jadi homestay ini biasanya satu rumah itu kita ada 2 sampai 3 students dan tidak akan dicampur gitu. Nah, lalu untuk dari terms and conditions-nya itu biasanya kita menyesuaikan juga dengan parents-nya. Misalkan kalau parents-nya mungkin punya hewan peliharaan, tapi mungkin kalian kayak bisa request gitu, aku nggak mau ada hewan peliharaan, itu juga bisa kita atur. Gitu. Dan biasanya beda-beda homestay. Homestay yang kedua ini biasanya jadi ada yang orang tua yang mau antar jemput ataupun mungkin mereka hanya komitnya nganterin sekolah aja gitu. Tapi biasanya untuk foster parents kita menyarankan mereka untuk lebih antar jemput atau mungkin sorenya dijemput seperti itu. Jadi benar-benar kalian dibikin senyaman mungkin di homestay. Nah, ini ada beberapa student activities. Jadi kita nggak hanya fokus di akademis aja. Di sini kita juga ada swim, ada sports kayak misalkan ada gym sports juga. Kita juga ada football, kita ada basketball seperti yang kalian lihat. Jadi kita memang kita punya lahan sendiri untuk sports kayak kolam renang sendiri, lalu kayak gym, activity, kita ada gedungnya terpisah, lalu juga ada basketball court-nya juga. Nah, ini masih part of student activities.
Jadi biasanya kita ada namanya field trip. Nah, field trip ini juga menjadi salah satu um, subjek yang juga terhitung credits. Jadi nantinya di sini kalian bisa ambil untuk 40 hours untuk volunteer. Itu juga karena bagian dari syarat kelulusan untuk SMA di TIA. Nah, nanti kalian bisa pilih nih mau field tripnya mau kerja, maksudnya di farm atau mungkin di lab atau di tempat yang lain. Nanti kita ada listnya, jadi nanti student bisa kita kasih untuk pilih kalian mau volunteeringnya di mana gitu. Biasanya ini 1 tahun ada 2 kali untuk field trip gitu. Nah, ini dari bagian dari activities kita yang lain. Jadi biasanya kalau untuk student kita ini, kita itu untuk TIA biasanya kita dapat invitation dari Mayor Mississauga, invitation untuk dinner, karena dilihat kalau Toronto International Academy kita memiliki komunitas juga, komunitas secara education dan juga secara untuk government. Jadi TIA adalah salah satu high school yang dipilih untuk mewakili SMA di Ontario High School untuk ikut serta di dalam acara pemerintahan gitu. Dan biasanya setahun itu kita bisa ada 2 kali acara. Oke, ini salah satu contoh dari alumni kita yang sekarang dia udah second year di University of Guelph. Dan dia tadinya itu dari TIA itu lulus dari TIA dia mendapatkan dua tawaran untuk masuk ke McMaster dan juga Guelph. Jadi memang dari TIA dari kelas 12 biasanya our counselor itu mempersiapkan mereka nggak hanya apply di 1 atau 2 university dan juga nggak hanya university yang ada di Kanada. Jadi biasanya kalau misalkan kalian tiba-tiba mau pindah negara, misalkan kalian mau ke US atau mungkin ke Belanda sekalipun, itu juga bisa kami bantu untuk transfer ke university seperti yang ini Yoyo. Dia salah satu alumni kita yang masuk di Leiden University di Belanda. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan untuk kalian harus di Kanada atau di mana misalkan kalian punya saudara atau tiba-tiba mau pindah, itu juga bisa. Dan Yoyo ini juga dia mendapatkan 2 tawaran, 1 McMaster, 1 Leiden University. Oke, untuk registrationnya sendiri, jadi kalian bisa mulai dari sekarang. Apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk regis menjadi TIA students? Jadi untuk kalian yang masih duduk di SMP kelas 3 atau mungkin sekarang ada di tengah-tengah nih kelas 10 atau kelas 11 atau mungkin baru ambil sudah ada O level, itu bisa kalian langsung sertain 3 report card kalian 3 tahun ke belakang, mulai dari misalkan kalian sudah O level, so kalian bisa grade 7, 8, 9 atau grade 8, 9 sama O level kalian itu bisa di attach. Nanti kita akan bantu urus. Untuk kalian yang dari national curriculum, jadi aku mau ngomongin yang national curriculum dulu ya. Jadi untuk yang national curriculum itu kalian harus mempersiapkan 3 tahun raport sebelum grade kalian yang sekarang. Itu sudah translated in English. Lalu kalian tidak perlu, kalau misalkan kalian belum ambil IELTS, nggak apa-apa, nggak usah di-attach IELTS-nya. Tapi nanti paling kita butuh kalian untuk English test dan math internal test. Jadi nanti ketika kalian bayar registration fee, kalian akan mendapatkan English dan math for our internal test. Plus kalian harus menulis essay. Nanti topiknya kita yang tentukan.
Lalu juga dari setelah essay, kalau misalkan kita lihat skor kalian, let's say dari 2 tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelumnya, itu kalian memang above the average, biasanya kita juga ada offer untuk scholarship for this year, and it costs around 2.000 Canadian dollar until 3.000. So lumayan lah ya untuk 2-3 subjek. Nah, tapi sebelum confirm dapat scholarship, biasanya kalian nanti akan diinterview oleh prinsipal kita untuk final interview. Nah, nanti baru kalian mengurus proses misalkan untuk visa segala macam, dan juga administratif segalanya itu bisa dibantu oleh Salak Ed, seperti itu. Jadi aku mau tekankan untuk kalian yang national curriculum juga bisa transfer langsung ke Toronto International Academy, atau kalian bisa taking online schoolnya dulu sebelum kalian nantinya berangkat untuk intake yang September ataupun yang November gitu. Karena sebenarnya sama aja, karena toh juga nantinya it's matter of ini sih kayak price-nya juga beda. Kalau misalkan kalian combining between online and regular, itu menurut aku bisa lebih affordable gitu. Nah, nanti semua administratif bisa dibantu oleh Salak Ed. Juga untuk counselingnya, Salak Ed juga bisa bantu untuk lebih lanjut, atau bisa langsung kontak aku juga. Oke, kita ke tuition aja. Oke, nah untuk TIA, untuk registration fee itu kita di 350 Canadian dollar. Nah, lalu untuk high school program, baik yang pathway program, high school program, ataupun UGP program, untuk full time course per year itu kita ada di 16.800 Canadian dollar for the whole year. Jadi untuk high school dalam satu grade, jadi 1 tahun itu full time-nya ada totalnya 8 courses. Nah, untuk kalian yang misalkan ada kendala, mungkin aku belum siap Kak gitu untuk berangkat sekarang, atau misalkan belum ready untuk living cost di sana gitu, kalian bisa taking our online school. So we have like special price, and per course-nya kita ada di 1.000 Canadian dollar. So itu benar-benar setengahnya dari yang regular high school. Tapi untuk special price-nya ini ada terms and condition, nanti juga bisa tim Salak Ed bantu jelaskan kalau kalian mau tahu lebih lanjut untuk special price-nya. Jadi untuk online school dengan segala pembelajaran dan sistem yang sama dengan full time school di Mississauga, kalian bisa akses. Dan juga untuk special price yang ini kami ada di sampai dengan end of June 2020. Jadi nantinya kalau kalian registered starting from now, so you can get like cashback 200 Canadian dollar. So kayaknya lumayan ya untuk itu. I want to show you our campus. Okay, so it's a video. Okay. So ini adalah bagian dari area kampus kita. Nah, jadi untuk Mississauga itu biasanya, nah ini adalah Charles. Charles ini adalah one of our principal, dan beliau juga yang akan in charge langsung untuk handling students kalau misalkan event. Dan oke.
Nah, untuk TIA sendiri kita juga ada untuk counselor-nya, private counselor. Jadi kalau kalian misalkan mau changing subject and kalian mau ada kendala apa di dalam program, atau kalian you guys need tutor gitu, kayak it's feel free to ask our counselor. Dan juga ini adalah ada beberapa oke, okay. Audionya nyala nggak ya? Oke. Okay. Oh ya, di TIA sendiri kita nggak ada uniform, jadi kalian bebas untuk berekspresi ya. Maksudnya kalau untuk pakai apa yang penting rapi. Nah, ini masih dari counselor kita. Jadi apa sih yang ngebedain dari Toronto International Academy, dan kenapa sih kita harus kalian harus apply? Karena memang di high school kita ini, kita kan memang private high school, jadi memang di dalam satu kelas itu maksimal hanya 8 anak gitu. Jadi kita ini bukan public high school, jadi we're private high school, and then we kayak lebih fokus treat the students. And juga untuk kalian yang mungkin masih bingung atau pasti ya, maksudnya kayak masih raba-raba kira-kira jurusan apa sih, what major yang harus kalian ambil, jangan takut, karena once kalian masuk dan sebelum kalian duduk as a student, itu kalian sudah punya namanya study plan. Jadi study plan itu apa aja? Study plan itu yang nantinya mengukur dari kemampuan kalian sebelum menjadi student TIA, dan ketika kalian menjadi student TIA, subjek apa yang harus kalian ambil, dan ketika di tengah semester kalian ngerasa nggak cocok dengan subjek itu, kalian bisa changing study plan juga. Jadi memang di TIA ini fokus benar-benar gimana sih ngebantu kalian untuk reach goal sampai major yang benar-benar tepat di university. Karena kan kadang ada juga student yang sudah apply and then kalian dibiarin gitu aja gitu. Jadi mungkin nanti pada saat university-nya kalian bingung, oh ternyata this is not the major that I want. So yeah, we're different, and yeah, we're private high school, so we can treat you well. Okay, mungkin bisa next lagi. I think I want to show you one more video on the next slide. Or I think it's the same. Oke, mungkin untuk partisipan yang ada, mungkin kalian ada pertanyaan seputar dari tuition fee atau mungkin dari scholarship, lalu syarat dan ketentuan scholarship itu apa aja sih gitu. Kalau untuk scholarship sendiri memang scholarship itu kita tergantung dari nilai kalian pada saat di high school. Biasanya itu kita itu mau ambil dari yang rata-ratanya ini baik national atau international curriculum. Kalau untuk national kita setara di 80 skornya. Oke, I think kayaknya ya, I think ini ya udah selesai ya. Nah ini salah satu kampus kita di Oakville. Jadi kalau untuk Oakville itu dia lebih sepi ya, lebih nggak seramai Mississauga, karena kan Mississauga dia lebih ke pusat kota gitu ya, lebih dekat pusat kota. Dan biasanya yang di Oakville ini mereka yang ambil program-program seperti pathway, jadi lebih ke
subjek yang padat gitu, itu semua ada di Oakville. Sedangkan untuk Mississauga mereka lebih chill, maksudnya lebih ke regular high school, jadi ambience-nya juga beda sih. Nah, oke, itu tadi salah satu kelas kita, karena kita private school, private class, jadi kelasnya nggak terlalu besar. Oke. Oke, mungkin ada dari partisipan yang mau bertanya, boleh diketik aja di chatnya. Nanti saya dan Mbak Cindy akan menjawab pertanyaannya dari kalian semua. Iya, betul. Untuk TIA sendiri tuh Mbak, kan tadi ada cara-cara registrasinya ya? Iya, betul. Dan itu bedanya dari yang lain itu lebih mudah ya? Atau gimana tuh? Ya, kalau untuk dari registrasi, karena biasanya kan ketika kalian mau transfer school atau mau masuk as a new students, itu kalian dibutuhkan IELTS, karena kan apalagi kita kan di Toronto ya, biasanya pasti kalian mikirnya harus ada IELTS ya, harus punya TOEFL dulu ya gitu. Kalau di kita, baik national ataupun international kurikulum dari Indonesia itu tidak memerlukan IELTS gitu. Jadi benar-benar lebih fleksibel, tapi memang nantinya kalian akan kami tes gitu untuk English dan Math, just the basic English dan Math gitu. Hanya untuk kita tahu kalau misalkan oke, kalian Englishnya seperti ini, oke, nanti ketika mungkin kalian ada butuh pelajaran tambahan, kita akan kasih tutoring kayak gitu. Jadi kita ada feedbacknya juga. Gitu. Jadi sebenarnya syaratnya nggak susah sebenarnya ya kalau untuk ya lebih mudah sih. Iya. Ada yang mau bertanya kira-kira? Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin scholarship. Mbak Cindy, boleh dong nanya juga? Ya, boleh. Gimana Mbak? Kebanyakan studennya TIA ini dari daerah mana aja sih, kayak atau negara mana aja gitu? Dari Indonesia udah ada apa belum? Gimana? Kalau dari Indonesia sendiri udah ada studennya apa belum? Kalau dari Indonesia sendiri, kita masih yang enroll itu masih sebatas untuk program registrasinya. Jadi nanti dia akan enroll itu kemungkinan di November. Nah, itu udah ada 2 yang dari Jakarta. Lalu juga ada 1 yang dari Bandung. Dari Kalimantan juga udah ada, tapi dia masih belum mutusin untuk apakah dia mau ambil taking online ataupun yang regular, karena ya kita lagi kasus maksudnya pandemik ini ya gitu. Jadi so far sih kalau dari Indonesia kita kebanyakan yang dari Jakarta, Bandung, Kalimantan sih gitu. Kalau yang country-nya sendiri, ya kira-kira ada dari negara mana aja sih? Kebanyakan kayak mungkin kayak Asia atau ya. Dari Vietnam, lalu juga kita sama ya, selebihnya kita lokal sih gitu. Jadi memang itu mix. Kalau di TIA itu mix sih sebenarnya, jadi local dan international student. Ya mungkin 60-40 ya. Jadi 60-nya itu local, 40-nya itu international student gitu. Baiklah, mungkin dari yang lainnya ada. Oh iya, sama ada lagi mungkin ada. Gimana Mbak? Atau untuk scholarship, ini just a quick info. Kalau untuk scholarship kita terima dari mau kalian dari national curriculum yang pakai ujian nasional ya dari SP atau SMA,
SMA-nya juga mungkin sekarang lagi di grade 10 atau grade 11, kita terima untuk scholarship. Mau kalian yang dari IGCSE juga bisa, atau IB, atau udah taking all level. Kita bisa garanti kalian once kali 80, kita bisa kasih 2.000 sampai 3.000 scholarship. Ini untuk yang regular high school. Tapi kalau untuk yang proses online school, karena online school itu kalian bisa ambil per subject, jadi untuk price-nya itu ada di 1.000 Canadian dollar per course gitu. So, dan itu hanya sampai di bulan Juni, end of June. Oke Mbak, sorry mau tanya dong, kalau misalnya yang si online kelas itu kan misalnya nih, misalnya ada student yang di sini tuh dia lagi kelas 10, tapi dia kalau misalnya pengen ambil kayak di sini juga tetap ngambil, tapi dia pengen tetap online kelas juga, kayak gitu bisa nggak sih? Jadi kayak double degree gitu? Boleh bisa. Oh bisa juga ya nanti ya? Bisa. Cuman kan paling nanti dia akan lebih sedikit padat tuh waktunya ya kan, kalau misalkan dia taking SMA di sini di Indo, ya mungkin transisi juga bisa. Jadi kalau kelas 10 ujian nasional kan biasanya kalau kelas SMA di sini kan selesainya Juni ya Mbak ya, Juni Juli ya. Nah mungkin start dari Juni kalian udah bisa masuk reach online, karena kan lagi libur sekolah tuh. Sekolah kemungkinan bisa sambil ambil online, karena kan kita intake regulernya kan ada di September gitu. Jadi once memang dia mau di Indonesia aku mau finish mungkin 3 atau 4 subjects, lalu nanti the rest-nya sisanya entah kalian mau berangkatnya November atau Januari, that's okay. Karena kita itu menghitungnya bukan berdasarkan kalian masuk di kelas sana, tapi kayak kalian starting udah nyelesain berapa subjek gitu. Jadi nanti ketika kalian udah di sekolahnya, nanti kalian tinggal keep up the rest subject yang ada kayak gitu. Jadi online school juga terhitung kredit gitu. Kalau misalkan kalau misalkan mau 1 tahun secara online juga itu bisa kok Mbak gitu. Jadi online school kayak jadinya homeschool gitu ya, itu bisa juga gitu. It's very possible. Sip, baiklah kalau begitu. Oke. Ada lagi nanti pertanyaan lainnya? Ada dari partisipannya. Mungkin kalau nggak ada, kita bisa conclude the presentation. Nggak ada pertanyaan sama sekali. Baik kalau begitu. Mbak Cindy, terima kasih banyak ya sudah memberikan presentasi. Iya, sama-sama Mbak Dinda, Mbak Tasya. Thank you Salak Ed. Yeah, thank you Mbak. Mbak, terima kasih. Thank you. Bye. Yes, see you di webinar ya. Bye. Bye.